wajahku matahari. Nah, teori pertama yang mengemukakan tentang apa itu asam dan basa itu menurut Arrhenius. Nah, Arrhenius ini berpendapat bahwa asam itu merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen. Nah, sedangkan basa itu merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida. Ciri-ciri larutan itu adalah asam. Yang pertama itu rasanya, jika dicicip rasanya masam, tetapi untuk asam yang kuat itu tidak dianjurkan untuk mencicip langsung seperti cuka dapur, cuka makan. Lalu yang kedua itu derajat keasamannya atau derajat tingkat keasamannya itu lebih kecil dari 7. Jadi pH-nya itu di bawah 7. Lalu ketika bereaksi dengan benda-benda logam, dia bersifat korosi atau mudah menyebabkan benda itu berkarat. Dan ciri yang lainnya itu pada larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik dan juga dapat mengubah kertas lakmus biru berubah warna menjadi warna merah. Lalu apakah larutan asam ini selalu berdampak positif? Tentu tidak. Larutan asam juga memiliki dampak negatif. Walaupun larutan asam ini banyak kita temukan dan kita manfaatkan pada kehidupan sehari-hari, tetapi larutan asam ini memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya itu adalah terjadinya hujan asam. Pasti pernah mendengar ya, apa sih itu hujan asam? Nah, jadi di beberapa wilayah itu terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan dan juga gedung-gedung dan patung-patung yang ada di dalam kota tersebut. Nah, kok bisa? Kenapa sih terjadi hujan asam? Mengapa dapat terjadi hujan asam? Karena bila terdapat kadar gas belerang dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Lalu ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Itu yang kita biasa kenal dengan istilah hujan asam. Jadi kita samakan persepsi bahwa basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Ciri-ciri dari basa itu adalah yang pertama mempunyai rasa agak pahit, dan ini tidak boleh dicoba untuk basa. Lalu terasa licin di kulit dan mengubah kertas lakmus merah berubah menjadi lakmus biru. Pembahasan selanjutnya itu tentang garam. Bagaimana garam itu dapat terbentuk? Garam dapat terbentuk dari reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh yang biasa kita temui itu adalah garam dapur atau nama lainnya NaCl. NaCl ini terbentuk dari HCl yang merupakan asam dan NaOH yang merupakan basa. Bereaksi maka menghasilkan NaCl yang merupakan garam dapur dan H2O yang merupakan air.
Selanjutnya kita akan membahas indikator asam dan basa, yaitu suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Nah, indikator ini terbagi menjadi dua, indikator alami dan juga indikator buatan.